STT jadi sarang penyamun, bentuknya pertanyaan. Artinya kalau tidak, puji Tuhan. Tapi kalau iya, harus berubah. Sebenarnya begitu. Posting saya beberapa bulan terakhir ini telah menimbulkan pro kontra dan netes. Kenapa beberapa bulan terakhir ini? Karena bukan hanya ini, tapi juga sebelum-sebelumnya sudah ada. Menimbulkan pro kontra dari netes. Respons pertama adalah sangat setuju. Mendukung. Terima kasih kepada Bapak Darwin Pangaribuan, salah satunya, Gutur Siregar, dan lain-lain yang telah menyatakan fakta yang terjadi di lapangan. Ada juga yang menulis, cuman saya lupa namanya, ada di dalam video itu, di Bandar Lampung sangat mudah mendapatkan master dan doktor asli ikut lunch atau dinner, pembicara dari Jakarta, asal bayar tentunya 25 juta, boleh dicicil. Habis itu selesai. Begitulah kegelisahan saudara kita itu. Bisa didengar dalam video saya itu. Nah, untuk saudara-saudara, saya sampaikan terima kasih banyak. Untuk orang-orang seperti Anda, saya tuliskan itu, posting saya, artikel saya, status saya, demikian juga videonya. Agar kita bekerja sama, berdoa, berupaya sebisa mungkin. Sebagaimana saya kutip kalimat seorang orang bijak dari China, jangan terus-menerus meratapi kegelapan. Daripada meratapi kegelapan, lebih bagus bawa secercah cahaya. Sekecil apapun dia. Nah, itu sebenarnya yang sedang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Di pihak lain ada juga yang protes, bahkan marah. Malah memfitnah, menuduh saya menjatuhkan STT lain demi meninggikan STT sendiri. Respons mereka tidak saya tulis. Bagi saya itu fitnah. Ketika saya dan teman-teman mendirikan STT Trinity tahun 2012, motivasinya tidak cari untung. Semua teman saya, kolega saya di STT Trinity tahu hal itu. Tuhan yang tahu berapa banyak uang saya, anak-anak saya, keluarga untuk mendukung STT Trinity itu. Sampai detik ini. Dan kalau dikatakan audit, suruh ratusan audit mengaudit STT Trinity. Ibu Mutiara Sitompul, orang yang sangat saya percaya. Juliana Sirait, orang yang sangat saya percaya. Mereka yang memegang duit STT Trinity. Saya tidak pernah pegang duit. Berapa miliar pun itu dihabiskan. Itu sebabnya ketika tim asesor akreditasi dari Dikti datang, seperti Dr. Ishak yang terhormat, dia terkaget-kaget dengan sistem yang saya buat. Kagum, begitulah. Wah, Bapak bikin seperti itu karena apa? Saya mengatakan, sederhana aja. Saya sudah mengetahui, mendengar, dengan mata kepala sendiri, melihat, mendengar, bahwa ternyata tidak sedikit rektor yang jatuh, terjerembab karena uang. Tidak terkecuali saya juga bisa tergoda. Karena itu saya buat sistem, sehingga saya tidak bisa mengambil uang. STT Trinity 1 sen pun. 1 sen pun. Semua uang langsung masuk ke yayasan. Dari yayasan ke STT Trinity, masuk ke rekening STT Trinity. Dan yang memegang uang tidak pernah saya. Tidak pernah lewat di tangan saya. Jadi itu fitnah. Kita mendirikan STT Trinity karena seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Begitu. Jadi bukan mau menjatuhkan STT lain. Doa dan kerinduan hati saya di masa tua ini.
kiranya STT yang ratusan itu berdiri tegak, lurus, membangun kerajaan Allah yang telah didirikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan yang tiada tara. Allah menjadi manusia, yang tidak terbatas menjadi terbatas, yang maha kaya menjadi miskin, maha kuasa menjadi sangat lemah, lahir di kandang domba yang hina. Itulah Natal. Kita sekarang lagi masuk dalam masa-masa ibadah perayaan Natal. Baik, respons mereka tidak saya tulis. Karena apa? Buat apa menyebar kemarahan dan fitnah? Tapi kalau rekan-rekan mau baca di akun saya bisa dibaca. Mereka memfitnah. Mereka seolah-olah menasihati saya supaya dengan bijak, berhikmat, begitulah. Nah oke, saya coba menggumuli kemarahan mereka. Karena itulah setelah membaca itu saya tulis status, lalu saya buat video ini. Dalam kesempatan hari Minggu Kudus ini saya sungguh-sungguh dari lubuk hati yang terdalam. Saya tulis di sini, saya memohon maaf. Nah, itu dia. Memohon maaf. Sekali lagi memohon maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merasa tersakiti akibat daripada status itu. Sebenarnya apa yang membuat saya menulis status itu? Saya akan jelaskan, mudah-mudahan berguna. Pertama, soal pelanggaran, kesalahan, kebohongan itu yang terjadi dalam praktek-praktek STT harus ditelanjangi, harus dilawan. Bagaimana caranya? Terserah. Didoakan sudah pasti. Bertahun-tahun saya berdoa untuk STT. Bertahun-tahun saya berdoa untuk Dirjen Bimas Protestan. Mari kita simak perintah Alkitab berikut. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Expose all evil things that they have done. Expose them. Even though they try to cover it up, but according to the scripture, you and I, we together, must work together, fight together to expose the truth. Saya baca sekali lagi. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan demikian jelas, bukan didiamkan. Bukan sekedar mengeluh. Do something that you are able to do. Lakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Sebenarnya, sebagaimana dituliskan beberapa netizen yang merespon akan status itu, praktek jual beli gelar itu sudah lama. Bagaimana mencegahnya? Dalam video saya terdahulu tentang dokter-doktoran bagian kedua, seorang rekan penanggap, kalau nggak salah namanya Pak James, malah mengatakan, memang sangat sulit Pak. Kondisinya sudah menggurita. Apalagi yang terlibat dalam praktek kecurangan itu adalah yang memegang stempel. Sebenarnya ini sudah rahasia umum ini. Bukan hanya di pemerintahan seperti ini. Pagi ini saya sedih dan terkejut membaca bahwa KPK menangkap Bapak Mensos, Bapak
Juliani Batubara. Padahal ketika beliau menjadi menteri, betapa bersukacitanya saya dan teman-teman. Karena beliau salah seorang anggota jemaat HKBP Tebet, di mana saya sering berkhotbah, diundang berkhotbah. Karena itu kita bersyukur, kita bangga. Kita cerita kemana-mana. Dan kadang-kadang saya merasa bersyukur, mudah-mudahan beliau sesekali pernah mendengar khotbah saya waktu di HKBP Tebet. Di mana saya meneriakkan terus-menerus soal hidup jujur, hidup benar. Sebagaimana saya katakan dalam video sebelumnya, apakah relevan merayakan Natal pada masa pandemik ini? Saya menjawab, ya relevan. Karena apa? Masalah Natal salah satunya adalah masalah kegelapan. Dunia dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman. Karena itu selama masih ada kegelapan dosa, kekelaman dosa, Natal tetap relevan. Kiranya tiap tahun diadakan Natal, tiap tahun menjadi refleksi. Sejauh mana anak Tuhan sudah lurus, sudah jujur. Sebaliknya sejauh mana makin bengkok, makin jauh dari kebenaran. Dan berubah. Setelah Natal sekian minggu lagi, tahun baru. Sehingga tahun baru, semangat baru, cara kerja baru, komitmen baru. Begitu seharusnya. Sekali lagi saya terkejut, sedih membaca itu. Jemaat masih terus berdoa. Nah, sudah menggurita demikian reaksi kawan itu. Yang seharusnya menegakkan pimpinan, mengoreksi bawahan. Sekarang pimpinan membagi-bagi duit. Demikian menurut berita itu. Nanti akan saya buat video khusus untuk ini. Jadi sebenarnya banyak pihak yang tahu hal itu. Hal soal praktek-praktek kecurangan. Kecuali pura-pura tidak tahu, tutup mata. Atau karena matanya sudah dibutakan karena ikut menikmati dosa pemberontakan itu. Nah bagi yang tahu reaksinya berbagai macam. Mulai dari kelihatan reaksi biasa-biasa saja. Mengeluh, kesel, bahkan ada yang marah, mengumpat. Saya ambil contoh, seorang rekan, mantan ketua STT tertentu. Ini bukan gosip. Kalau yang berwenang, pengen tahu, dan ada gunanya diketahui, misalnya ini video tiba ke tangan Pak Luhut, dari Pak Luhut tiba ke Pak Jokowi, dan diperlukan ini demi pembersihan, ini saya sebut, saya bawa semua. Selama saya hidup ini, salah satu yang mau saya makin perjuangkan adalah hidup yang lurus. Fondasi gereja mesti dibangun. Demikian Alkitab tegaskan. Mantan ketua STT tersebut mengatakan bahwa ketua yang digantikannya menggelapkan sekitar 1 miliar duit. Lalu saya tanya, mengapa tidak dilaporkan? Dengan tegas dia menjawab, hal itu jelas saya laporkan dalam laporan pertanggungjawaban saya. Lalu saya bagikan kepada semua peserta rapat. Dengan sedih, kecewa, beliau mengatakan, namun apa respons yang dikatakan? Saya diamin. Artinya, berapa sih itu? Kalau hanya 1 miliar bertugas beberapa tahun. Bagaimana respon Anda? Bagi Anda hidup benar pasti teriak. Hah? Mungkin mata terbelalak. Tapi bagi Anda, mohon maaf, yang mungkin ikut maling, memang benar. Saya diam, berapalah itu. Satu kali saya khotbah di Natal dan tahun baru sebuah kumpulan. Dan seperti biasa dengan keras saya menyampaikan firman Tuhan yang memang bicara seperti itu. Supaya hidup jujur, hidup lurus, singkirkan kegelapan.
Lalu saya kasih contoh-contoh. Sesudah itu selesai ibadah, makan siang. Lalu ada kelompok-kelompok, meja-meja bundar. Waktu saya mencoba beramah-tamah dengan anggota jemaat itu, kumpulan itu, maka ada yang seperti tiba-tiba berkata, "Hei, diam. Pak Pendeta sudah datang ke meja kita." Makin saya dekat, saya coba senyum dengan ramah. Responsnya apa? Idea urwa. Molo adang dosi takon, bahasa dang. Kenapa rupanya? Kalau ada yang bisa dicuri, kenapa tidak? Sangat sedih menceritakan ini. Satu kisah nyata lain, sekitar 5 tahun sebelum peristiwa itu, saya bertemu dengan seorang profesor. Orang ini lebih tua, orang terhormat. Itu dalam satu peristiwa seminar Sola Scriptura yang dilaksanakan oleh STT Bethel, gabungan kerjasama antara Perkantas dengan STT Bethel. Jadi kami sebagai para pelayan, ya, kami duduk di ruang VIP, lalu ngobrol-ngobrol. Saya bertanya kepada profesor terhormat tersebut tentang kabar si X. Beliau mengatakan, "Oh, Bapak kenal orang itu?" Saya jawab, "Ya, cukup lama." "Sejauh mana pengenalan Anda?" "Seperti ini." Lalu dia pun membeberkan kisah sedih tentang banyaknya uang yang ditilap, diselewengkan oleh dokter tersebut. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia berkata terpaksa yayasan sudah memecatnya. Wow, sedih saya mendengar. Saya tiba-tiba mengingat salah satu tabloid Kristen, dia diwawancara. Dia mengatakan bahwa tidak akan diberikan izin kepada STT baru kecuali memiliki minimal sekian hektar tanah, lahan. Kalau nggak salah 2 atau 3 hektar. Saya baca itu kaget. Aneh juga ini orang. Kenapa hal fisik terutama ditekankan? Tuhan Yesus berapa hektar lahannya rupanya. Waktu mendidik 12 murid yang menjadi pilar gereja. Begitulah sang dokter berpikir. Tapi rupanya kemudian dipecat. Tentu masih ada STT yang curang seperti itu. Kecuali Bapak Ibu menganggap itu gosip. STT kami juga mengalami hal yang sama. Kecurangan maksud saya. Bapak bisa bayangkan dari ratusan STT yang ada 320 sekian lebih. Dan ada satu hal yang aneh buat saya juga. Satu kali ada tim alumni menginginkan supaya buku yang saya tulis, terjemahan disertasi doktor saya, yaitu Kemuliaan Yesus, terjemahan dari The Glory of Jesus in the Gospel of John. Setelah diterjemahkan ke Indonesia dengan edisi populer, ada tim berkata ini layak bang dikasih kepada para hamba Tuhan, STT, supaya dibaca di perpustakaan. Nah, itu daftar STT itu saya dapat dari resmi dari daftar Depak. Sekian banyak. Kita kirim resmi ke kitab buku dari daftar Departemen Agama Bimes Protestan. Apa yang terjadi? Beberapa kembali dengan catatan tidak ditemukan alamat. Kenapa begitu? Fiktif. Lalu kenapa fiktif? Bukan itu daftar resmi? Apakah itu berhubungan dengan uang juga? Saya hanya bertanya ya. Makin banyak SCT, makin banyak jatah. Saya hanya bertanya. Sekali lagi saya hanya bertanya. Mudah-mudahan tidak demikian.
daftar resmi dari institusi resmi tersebut. Nah, untuk apa? Apa visi dan motivasi dari 300 lebih STT tersebut? Puji Tuhan, syukur kepada STT yang berniat benar. Jiwa kita bersorak-sorak dan kita mau berdoa untuk STT tersebut. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, STT kami telah mengalami kecurangan-kecurangan seperti ini. STT Trinity di Parapat. Karena apa? Beberapa mahasiswa kami setelah tingkat 4 atau tingkat skripsi keluar, tiba-tiba sudah diwisuda di tempat lain. Tidak ada surat pindah. Salah satunya adalah, ini udah bolak-balik saya tulis di medsos, bernama Neti, anak bimbingan saya, mengambil skripsi Yohanes. Di bulan September dia cuti. Kami izinkan mau pulang ke Nias. Tetapi di sekitar bulan April tahun berikutnya sudah diwisuda. Di mana diwisuda? Di STT Ikat, Jalan Rantepau itu. Maka saya pastikan STT yang mengeluarkan ijazah kepada mahasiswa tersebut tidak memiliki izin resmi dari Dikti, apa yang disebut dengan PIN. Karena apa? Nama Neti masih terdaftar di Forlap. Dikti atas nama STT Trinity. Kami telah menulis surat lengkap dengan bukti-bukti. Baik kepada STT yang bersangkutan, juga kepada Dirjen Dimas Protestan, Bapak Thomas yang terhormat. STT tersebut meresponi dengan tunggu, sabar. Kami akan tindak lanjuti. Tapi dari Dimas Protestan sampai detik ini tidak ada jawaban. Kami tidak tahu mengapa. Apakah beliau sibuk atau suratnya tidak tiba? Kiranya melalui ini, kalau akhirnya tiba tolong diperiksa. Tapi sudah lebih dari setahun, bulan September itu surat kami tulisi kepada STT tersebut. Sekarang sudah Desember, 1 tahun 3 bulan. Tidak ada hasil, nol, besar. Saya sudah pernah langsung telepon ketuanya, Bapak Jimmy Lumintang. Telepon pertama diterima dan dikatakan supaya kita bertemu. Saya siap, tapi itu rupanya waktunya nggak cocok. Lalu kemudian saya jelaskan semua secara detail bahwa orang itu tidak boleh diwisuda. Orang itu melanggar peraturan. Orang itu mahasiswa beasiswa kita dari masuk sampai terakhir. Dan ada kontrak bagi semua mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, maka dia harus mengabdi dalam pelayanan yang ditugaskan kampus N+1. 4 tahun dia dibiayai, maka +1, 5 tahun dia harus mengabdi. Itu yang dilakukan oleh rekan-rekannya, kakak-kakaknya alumni, yang juga beberapa alumni dari Nias, juga rekan seangkatannya yang sudah juga lulus, seperti Saudara Muli, Waru, dan Nesi, Gulo, sarjana teologi. Mereka melayani di Mentawai. Saya berkata, Pak, tolong tegas. Saya tunggu jawaban Bapak. Setelah itu saya WA nggak dijawab, saya Facebook nggak dijawab, saya telepon nggak dijawab. Apa yang terjadi Bapak yang terhormat? Kalau saya menyebut-nyebut nama Bapak, jauh dari saya, bukan karena ada kebencian. Tapi saya sedang meneliti. Kalau Bapak melakukan kesalahan, harus ditinggalkan kesalahan. Kalau Bapak melakukan hal yang benar, puji Tuhan, saya ikut mendukung Bapak.
Apalagi Bapak pernah berkata, kita dulu pernah ketemu waktu mahasiswa. Dalam percakapan itu Bapak berkata, abang lupa sama saya. Abang sombong ya. Saya berkata, maafkan. Memang saya tidak ingat. Jadi sekali lagi tidak ada jawaban. Nol. Itu yang membuat saya terus gelisah. Apalagi mengetahui praktek-praktek seperti ini di sana sini ditemukan. Itu membuat saya semakin gelisah dan penasaran. Terlebih ketika saya membaca di sebuah sumber media bahwa gelar sang ketua itu ada 5 gelar. Ada doktor, ada PhD, ada MTH, ada MA, ada MBA. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah semua itu sah? Saya sudah cari di Google, saya tidak temukan satupun. Dari dikti nggak ada juga. Apa yang sedang terjadi? Jikalau Bapak memang benar dalam proses mendapatkan semua gelar itu, mohon kebaikannya Pak. Menjawab saya, karena memang saya pengen tahu. Boleh di WA, nomor saya masih sama. Boleh di inbox, atau boleh dibikin video seperti ini. Supaya terbuka kepada umum. Kalau ternyata 5 gelar itu salah, didapat dengan gaya pencak silat, wajar saja. Dapat dipahami kalau STT yang Bapak pimpin juga main pencak silat. Saya tahu STT Bapak sudah lama, puluhan tahun. Saya tahu ribuan sudah alumni Bapak. Dan saya bersyukur untuk itu. Tetapi setelah saya tahu kasus ini, saya memang sangat kecewa dan menaruh curiga yang besar. Mengapa STT seperti yang Bapak pimpin sudah lama terakreditasi S1, S2, S3, bahkan B. Mengapa melakukan praktek seperti itu? Tolong dibereskan Pak. Itu demi nama STT Bapak. Jadi jangan ada seorang pun mengatakan bahwa saya sedang mempermalukan, mencela, menjatuhkan. Tidak. Mari saling mendoakan. Pekerjaan Tuhan memerlukan hamba-hamba Tuhan yang lurus, yang jujur, yang benar. Di zaman yang bengkok ini. Jadi sebenarnya ada keluhan dari teman-teman tadi yang saya minta maaf. Dan protes mereka. Ada baiknya hal busuk seperti itu tidak dimuat di medsos, kata mereka. Sebaiknya disurati langsung kepada yang berwenang. Ada baiknya, betul. Saya setuju. Maka saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Disurati langsung, betul. Dan itu sudah saya lakukan. Ada bukti, dokumen tersimpan. Sekretaris saya Ibu Sartika Lumantuluan Sarjana Teologi dapat menyiapkan semua dokumen. Itu yang telah kami lakukan. Tapi hasilnya nol. Sekiranya mulai detik ini itu dihasilkan. Ada semacam KPK yang menertibkan STT. Saya dengan tenang berdoa, baca Alkitab, berkhutbah. Tidak perlu masuk ke wilayah ini. Tidak perlu. Pusing. Kritiknya orang yang memanggil saya abang, Joshua Theo, saya terima di satu sisi. Anda itu sudah kakek bang. Nikmati masa tua Anda. Bermain-mainlah dengan cucu. Betul. Saya bisa katakan, tidak ada saat yang paling nikmat dalam hidup saya
Selain ketika bermain dengan cucu-cucu saya. Ketika memeluk mereka. Ketika mencium mereka. Ketika dicium oleh mereka. Apalagi cucu saya yang pertama. Memiliki kehidupan doa yang menonjol. Jadi sering saya minta supaya saya didoain. Nah dalam kondisi demikian, semua jalur sudah ditempuh. Maka terpaksa saya berseru-seru seperti Yohanes yang berseru-seru di padang gurun. Kiranya sejarah akan mencatat ini. Dengan perkataan lain, memang dari dulu saya bukan tipe orang yang nerimo. Pasif, diam. Tidak. Saya memang coba untuk diam. Saya mencoba untuk, ya udahlah, lupakan saja. Ini seperti menggarami laut. Namun sejujurnya di dalam diri saya ada terus kegelisahan. Terlebih setelah menyaksikan adanya master-master dan doktor-doktor yang memegang peranan sebagai pengajar, sebagai dosen, bahkan mendirikan estetik. Tetapi tidak mengerti apa yang diajarkan. Akibatnya mengacaukan mahasiswa. Mengacaukan jemaat. Jadi saya mengerti bahwa banyak orang yang memuji berterima kasih untuk video-video yang saya produksi di akun saya. Tetapi ada juga beberapa orang memaki-maki. Apalagi ada satu akun yang secara khusus menyebut nama saya. Dan dikatakan apa yang saya katakan hoax. Tapi sampai sekarang saya bertanya di mana hoaxnya. Saya mengajukan puluhan pertanyaan. Mengajukan 4-5 video. Tapi dalam bahasa Inggris memang. Bahwa itu bukan hoax. Sampai sekarang dia nggak jawab. Apakah terlalu sibuk? Ataukah memang benar dia bodoh? Itulah kesulitan kalau orang bodoh. Dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dia ngotot. Amsal berkata, orang bodoh itu sekalipun ditumbuk dengan palu di dalam lesung, maka tidak akan lepas daripadanya. Kitab Amsal berkata, berbicaralah kepada orang bodoh seperti kebodohannya. Nah jadi akibatnya besar. Mengacaukan. Setelah kami punya estetik, minimal 12 master melamar jadi dosen. Dan kami perlu. Salah satunya saya kasih contoh. Yang mau mengajar Yunani. Saya senang karena saya mengajar Yunani. Itu sebabnya saya minta kepada asisten dosen saya. Ibu Sartika. Juga dibantu Ibu Marito, sarjana teologi. Juga Pak Salomo, sarjana teologi. Tolong kalian bertiga menguji. Mereka mula-mula menolak. Karena apa? Masa kami menguji master? Saya berkata, uji dulu. Bapak sibuk. Kalau ternyata orangnya brilian, gemilang, lanjutkan ke Bapak. Dari saringan terakhir pada saya. Apa yang terjadi? Mereka kecewa. Mereka bilang, jangankan menguji yang menengah atau yang atas. Hal yang sederhana aja dia nggak tahu. Saya berkata, sudah saya duga. Sedikit jikalau ada dosen-dosen Yunani di STT Teologi di Indonesia yang benar-benar memahami Yunani. Sekali lagi, sangat sedikit. Bahkan saya menemukan buku Yunani dikarang oleh seorang MDiv. Salah bukunya. Saya menemukan itu salah karena
mahasiswa saya di STT Iman waktu itu mengikuti buku itu. Saya berkata ini salah bukunya. Apakah itu bukan masalah serius? Terlebih lagi kalau dokter ini memproduksi ratusan ribuan video YouTube, diunggah di YouTube. Lalu didengar oleh beribu-ribu orang. Awam akan percaya saja. Mereka belum memiliki penilaian mana yang benar, mana yang salah. Itu sebabnya kita mengerti di perjanjian lama siapa yang mengajarkan kesesatan rajam sampai batu. Rajam pakai batu sampai mati. Itu perjanjian lama. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh coba-coba. Kalau sekarang tidak ada sistem itu. Kita terpaksa harus angkat bendera, berjuang. Ada ungkapan mengatakan, katakanlah kebohongan itu 1000 kali. Maka dia akan berubah jadi kebenaran. Itulah pengaruh daripada intens. Terus menerus dikatakan. Maka seolah-olah dia akan kebenaran. Maka kalau yang benar itu diam. Apa akibatnya? Kiranya rekan-rekan yang memiliki kebenaran bisa melihat hal ini. Banyak akibat negatif diakibatkannya. Namun cukuplah hal-hal tersebut saya sebutkan sebagai gambaran kegelisahan saya. Kiranya semua ini berguna bagi rekan-rekan semua. Baik awam, terutama hamba-hamba Tuhan. S1, S2, S3. Untuk kita doakan bersama, kita gumuli bersama, kita perjuangkan bersama. Jikalau Anda termasuk daripada master-masteran dan doktor-doktoran, saran saya, isilah itu. Mungkin tidak bisa digugat master Anda dan doktor Anda, karena Anda keluar dari STT yang terakreditasi. Jadi master yang saya sebut tadi, itu terakreditasi. Tapi isinya sangat mengecewakan. Beberapa kali saya berdebat di medsos dengan dokter. Yang satu mengaku dokter dosen Yunani, yang satu mengaku dosen Ibrani. Tapi maaf, Yunani paling mendasar pun dia nggak mengerti. Ketika kami berdebat soal Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana dia menganut Jesus only, saya berkata kalau Anda mengerti Yunani 1 ayat 1, tidak mungkin Anda menganut Jesus only. Unitarianisme. Yohanes 1 ayat 1, bagi orang mengerti Yunani jelas menyatakan adanya pribadi, oknum yang berbeda. Tapi kalau nggak mengerti Yunani, masalah. Tapi dia dosen Yunani, Pak. Dia dosen Ibrani, Pak. Itulah masalahnya. Ketika debat kami diikuti, didengar, disaksikan banyak orang di dalam akunnya seseorang, mereka bilang, wow, pakar bahasa berdebat dengan pakar teologi. Saya berkata, siapa maksudmu pakar bahasa? Dia nggak ngerti, dia salah. Begitu juga dokter lain yang menganut teologi pengangkatan, yaitu diangkat 7 tahun ke atas, lalu kemudian turun selama 1000 tahun. Saya berkata, semua dasar yang Anda baca itu cocokologi. Ketika dikatakan Yohanes 14 itu, ayat 1 sampai 3 sebagai dasar daripada teologi rapture, pengangkatan, saya berkata, salah. Tidak ada seorang pun ahli Yohanes yang menganut Yohanes 14 itu sebagai pengangkatan dalam arti kata, sementara waktu diangkat lalu turun lagi ke bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tidak ada itu. Itu cuma cocok logi. Karena Yohanes tidak menganut, tak pernah mengajarkan rapture. Demikian juga Paulus, tidak pernah mengajarkan rapture.
Rapture dalam arti kata, semua orang percaya kelak pada akhir hidupnya diangkat ke sorga, itu benar. Maka demikianlah tinggal selama-lamanya. Itulah 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu. Ada kalimat terakhir, demikianlah kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Eiston aionos, forever and ever. Maka ayat 18 di bawahnya berkata, hiburkanlah seorang akan yang lain. Jadi Rasul Paulus menegaskan, orang yang sudah mati itu tidak dikubur saja membusuk, tidak. Mereka bersama dengan Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Itulah juga Wahyu pasal 20. Jiwa-jiwa mereka yang dipenggal itu ada bersama Tuhan. Tapi Bapak yang doktor dan PhD ini mengatakan, itu bicara rapture, pengangkatan. You are mistaken, absolutely mistaken. Saya nggak menyebut namamu karena saya tidak ingin mempermalukanmu. Asal kau belajar baik-baik. Mari saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung bagi pekerjaan Tuhan. Apalah kita ini? Kita ini hanya pengemis yang dikasihi, dikaruniai. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas kita, sesuai dengan karunia kita, masing-masing kita mengikuti teladannya. Sore ini saya akan berkhotbah dalam Natal, ibadah KBD. Tentang Yesuslah segalanya bagi saya. Mengapa? Yesus segalanya. Nanti akan kita dengarkan dalam ibadah itu. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 berkata, dia yang sangat kaya telah menjadi miskin, supaya kamu diperkaya dalam kemiskinannya. Itu yang saya ciptakan dalam sebuah lagu sambil mencucurkan air mata. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbananmu. Kau pikul semua dosa manusia, kau bawa sertamu mati di Golgota. Luar biasa. Lagu itu akhirnya saya berikan syair-syair yang khusus dengan nada tinggi. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Kaulah segalanya bagiku. Lalu saya akhiri dengan seruan kalimat terakhir. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia. Domba Allah, penghapus dosa dunia. Saya bikin dengan nada tinggi. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia. Domba Allah penghapus dosa dunia. Demikian kiranya mohon maaf saya kepada rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang merasa tersakiti dengan video dan posting saya berkenan. Dan terima kasih kepada Anda yang memiliki visi dan misi yang sama dan telah mendukung, mendoakan. Mari kita tulus saling mendoakan, saling mendukung. Bagi hormat dan kemuliaannya. Saya sangat yakinkan kalimat Billy Graham. Jikalau pekerjaan Tuhan dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan. Jadi bukan hanya sama-sama kerja, tapi bekerja sama. Bekerja sama.
Maka, kata Billy Graham, kita akan mencapai hasil yang maksimal. Pekerjaan itu mencapai hasil maksimal. Kiranya STT menjadi tempat orang-orang dibentuk jadi lurus, yang bengkok jadi lurus, dan kelak diutus mengisi mimbar gereja. Hanya orang-orang seperti inilah yang dapat dipakai Tuhan membangun jemaat yang juga akan hidup jujur dan benar. Kita memang tidak sempurna, tetapi di dalam anugerah dan kuasa yang ajaib, kita bisa terus-menerus disempurnakan. Seperti 2 Korintus 3 ayat 18. Kita akan diubahkan makin serupa dengan Dia. Dari satu kemuliaan menuju kemuliaan berikutnya. Demikian bahasa aslinya. Terjemahan Lembaga Alkitab. Dengan kemuliaan yang semakin besar. Sebenarnya dari satu kemuliaan menuju kemuliaan. From glory to glory. Selamat bagi STT yang berjalan dengan baik. Tetaplah dalam relnya. Kita saling menguatkan, saling mendukung. Dan kiranya sekali lagi, Dimas Protestan dan Pak Dirjen terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Allah. Menjadi alat di tangannya untuk tujuan ini. Termasuk juga Dirjen Dimas Protestan yang akan datang, yang menggantikannya.